siur di luar sana yang berita sangat nggak banyak benar. simpang siur akibat fitnah yang saya alami. Dan hari ini mungkin tayangan ini yang pertama mengungkap bahwa insya Allah 3 jam lagi saya akan menaikkan status dia jadi terlapor. Ya gitu, karena saya sudah akan membuat laporan di Polda Metro Jaya dan sudah berkoordinasi dengan unit yang nanti akan menangani, yaitu unit cyber. Ya, persoalannya sebenarnya dimulai dari kasus yang sebenarnya menurut saya harusnya tidak jadi soal. Ya, karena justru saya yang diserempet. Ingat, justru saya yang diserempet sebenarnya, karena sudah dianalisis oleh teman-teman dari lantas ya, bahwa posisinya tadinya ada di Jalan Pemuda. Jadi itu kejadiannya hari Sabtu malam, tanggal 22 Mei 2021, sekira jam 6:30 sampai dengan jam 7 malam. Saya dalam perjalanan menuju salah satu studio TV, karena akan live jam 7. Nah, di perempatan kedua sebelum Pulau Gadung, mobil saya berhenti, karena depan juga pada berhenti. Kemudian karena mobil depan ini ternyata barisannya yang paling kanan, itu harus ke kanan, saya rehting kiri. Ya, driver saya tidak mau nyopir ya. Driver saya kiri, pelan-pelan kendaraan itu akan keluar, tiba-tiba dari sebelah kiri ada kendaraan kenceng dan itu merempet kendaraan saya. Jadi kalau dari situ itu sudah dianalisis kemarin, bahkan mau dilakukan TA pun ya, traffic accident analysis pun gitu, clear banget bahwa harusnya kalau disebut begitu, itu yang menyerempet adalah bukan kendaraan saya, karena kendaraan saya itu berada posisi pelan mau keluar begini, terus ini diserobot dari sebelah kiri. Nah, driver saya langsung klakson, dan akhirnya mobil itu berhenti juga karena kebetulan di depan merah ya, jadi berhenti. Nah, yang lucu, begitu berhenti, saya nggak tahu kenapa sebabnya, orang ini keluar langsung marah-marah. Gimana nih maksudnya? Gimana? Saya nggak tahu maksudnya itu apakah karena saya ngelakson, atau apakah karena driver saya ngelakson, atau karena apa. Tapi saya bilang, ya berhenti dong, karena kan itu ada barusan gesekan. Mau langsung marah-marah di samping jendela driver ya. Saya bilang oke, saya lihat sudah indikatnya sudah kurang bagus. Jadi saya bilang, ini nggak bisa diselesaikan di sini mas. Ayo kita sama-sama ke kantor polisi terdekat ya, karena ini sudah masuk ke lalu. Nggak bisa, polisi apa gitu. Jadi dia bilang begitu. Nah oke, saya harus siaran. Saya bilang saya harus siaran jam 7 di studio itu di Pulau Gadung, harus live kayak gitu. Kalau mau, ayo kita selesaikan di sana. Jadi saya memang bilang saya akan live. Gitu. Dan kalau dia kemudian memfitnah saya dengan mengatakan saya kabur, sama sekali nggak kabur. Nah ini yang menarik. Kemudian saya bilang ke driver saya memang, ayo kita ke sana, kita tunggu aja dong. Dia mungkin marah ya, kemudian menggebrak kaca jendela dari mobil saya ya 2 kali. Ya, itu buktinya juga ada. Nanti dia diperiksa di unit daktiloskopi sidik jarinya ya kalau ada di situ. Jadi artinya apa? Saya tunggu dia. Jadi bukan lari. Kalau lari, driver saya bisa lari dengan cepat, hilang, dan saya nggak perlu menunjukkan mau kemana kan. Gitu. Jadi saya tunggu. Sampai di halaman TV yang bersangkutan, sudah kira-kira jam 7 kurang 10, dia datang. Ya, datang kemudian, oke, gimana gitu. Maksudnya, udah gimana ini mobil saya gini. Nah, jadi artinya penyelesaiannya nggak bisa begini. Gitu. Saya bilang gitu. Ini harus dengan polisi. Jadi saya minta kepada security TV yang bersangkutan, tolong panggilkan polsek terdekat, supaya ini selesai. Ya. Dan kebetulan setelah itu saya banyak ditarik oleh ada presenter, ada produser acara di atas. Ya, Pak, kita sudah mau mulai Pak. Oke, ya udah. Karena saya memang secara hukum saya bukan orang yang terlibat langsung. Ya, saya bukan yang nyupir. Saya bilang ke driver saya, tungguin ya, nanti sampai petugas polisi datang, selesaikan. Ya gitu. Harus sama petugas kepolisian selesainya. Jangan di bawah tangan. Ya gitu, harus selesai, karena ini saya sudah melihat titikatnya ini nggak bagus. Saya siaran, saya tinggal, kemudian saya turun lagi setelah selesai, saya tanya ke bawah, loh kok orangnya mana? Udah pergi Pak, loh pergi gimana? Tadi polisinya gimana? Sebelum telepon polisi, orangnya udah pergi. Wah, saya lihat ini nggak benar nih kalau kayak gini caranya. Ya gitu, karena terus kemudian meskipun akhirnya saya lihat, oh kerusakan di saya sih nggak terlalu apa-apa ya, hanya ada bekas karet di bumper ya. Dan dia pun juga sempat saya lihat ada bekas karet juga bumper. Jadi antar bumper itu sebenarnya, bumper dan bumper. Jadi kalau dibilang ini tabrak lari, kemudian meninggalkan korban, ini lebay. Ya gitu, dan itu fitnah benar, pemutar balikan fakta. Apalagi saya yang harusnya menjadi korban karena diserempet, itu justru diputar balikan fakta seolah-olah saya menyerempet dan lari meninggalkan. Dia yang lari karena pada saat itu harusnya diselesaikan oleh pihak kepolisian. Nah, karena itu saya memang sudah bermaksud, ini harus ada lapor. Tambah lagi hari Minggu
saya dalam perjalanan ke luar kota karena ada acara otomotif, ya. Handphone saya tidak habis-habisnya ditang ting tung dibuat gini. Ternyata ada viral. Ya, viral bahwa ada IG story yang menyebut-nyebut ada inisial RS, mantan menteri, dan saya kagetnya apa? Loh, di situ ada dimuat sebagai gambar itu adalah mobil saya. Ya. Saya tampilkan ini yang di IG dia. Ini mungkin yang terakhir kalinya saya tampilkan karena apa? Ini sebentar lagi sudah akan menjadi bukti hukum. Ya, jadi hati-hati kalau ada yang memposting ini, sebentar lagi ini adalah bukti hukum, ya gitu. Jadi bukti hukum yang sudah masuk dalam laporan polisian. Karena apa? Dia hanya menuliskan RS gitu, hanya menuliskan RS inisial. Tapi dia lupa bahwa dia menuliskan di sini ada mantan menteri. Dia lupa juga bahwa dia menampilkan foto mobil saya. Ada nopolnya. Dan nopol ini kalau ditelaah akan kelihatan. Ya gitu. Jadi ciri-cirinya akan kelihatan. Jadi artinya dia berusaha mengelak juga dalam postingan IG story-nya yang kemarin sore. Dia berusaha mengelak juga dengan mengelak, saya hanya menyebutkan R inisial, ya, bukan menyebutkan nama lengkap, ya. Jadi kalau merasa, dia jelas merasa, saya bukan yang merasa, sudah dituduh, apalagi dikatakan same RS dan lain sebagainya di sini, ya, saya di sini, kemudian di sini dia maki-maki dengan menurut saya sangat-sangat tidak sopan, ya. Gitu. Dan kemudian dalam IG berikutnya ini tadinya video, ya, tapi ini saya capture dia playing victim di sini, ya. Tapi yang menariknya apa? Nah, ini kalau orang nafsu posting ya kayak gini, dia mengaku kalau dia aktor, ya gitu. Ya, saya akhirnya jadi tahu, oh mungkin dia lagi menjadi aktor ini, gitu. Dia lagi main, mungkin karena dia sudah kangen mau main karena nggak pernah main lagi, ya. Dia mungkin pengen main lagi, ya inilah mungkin dia berperan sebagai korban kecelakaan gitu. Padahal harusnya dialah pelaku kecelakaan. Nah, dari semua kasus ini, makanya saya bilang, oke, semuanya saya kumpulkan. Dan hari ini beberapa jam lagi saya akan laporkan ini ke Polda Metro Jaya, ya, tepatnya jam 3 sore. Saya akan sampaikan laporan dan memang ada 3 hal tadi. Mulai dari pelanggaran lalu lintas, ya, saya sudah koordinasi dengan Lantas, ya, tapi menurut Lantas karena satu, jangankan korban jiwa, korban material pun tidak ada. Menurutnya persoalan ini sangat tidak signifikan untuk diteruskan. Hanya lecet pun tidak ada soal, jadi lebih baik diurus di Pidum aja, Mas. Nah, yang kedua kalau Pidum adalah soal kekerasan dia kaca saya lihat di kaca ada yang pecah nggak ada. Menurut saya juga nggak usah lebay lah saya gitu, ya, nggak usah memperparahkan yang tidak ada rusaknya, ya gitu. Jadi menurut saya yang lebih rusak adalah yang cyber, karena ini benar-benar merusak nama, memutarbalikkan fakta. Jadi unggahan dia inilah yang akhirnya saya laporkan kepada kepolisian dan nanti akan langsung ditangani, dan insya Allah ini akan menjadi mungkin pelajaran bagi semua orang, ya. Kalau andai kata ada kasus ya, tertentu, ya, jangan cepat-cepat posting, apalagi kalau itu bukan fakta atau bahkan fitnah seperti itu. Saya tetap katakan ini fitnah, ya, meskipun dia berusaha yang terakhir dibilang logowo gini enggak, ya. Ini adalah sudah kejahatan fitnah yang dilakukan kepada saya, yang harusnya saya korban, ya, tapi malah diputarbalikkan seolah-olah pelaku, seolah-olah kalau dalam pemberitaan itu, ya, terakhir itu kan seolah-olah seperti saya nyopir, saya nabrak orang, kemudian meninggalkan orang itu, jadi kayak tabrak lari, terus dikejar, gitu. Karena ada situs berita yang memberitakan seperti itu, gitu, ya. Saya nggak akan nyalakan situs beritanya, mungkin dia mempersepsikan sendiri. Kejadian sebenarnya yang sebenarnya sudah saya ceritakan. Jadi saya yang sudah diserempet dari sebelah kiri, ya, ada yang memberitakan kanan, tidak kiri. Jadi memang itu diserempet dari sebelah kiri, didahului secara tidak pas, ya, dan kena. Dan kemudian saya ajak dia ke kantor polisi, dia mau, marah-marah malahan gitu. Dan kemudian ketika ada di halaman salah satu studio TV itu, dia tetap marah, ya. Memang saya juga mengikuti dia saja, ya, karena dia marah, ya. Saya juga ikut. Yang penting ikut aturannya dia, gitu. Kalau aturannya kepolisian, ya kepolisian. Dan karena itu tidak selesai, malah dia memviralkan, ya sudah. Saya akan lakukan hak saya sebagai warga negara, dan saya akan melaporkan sendiri, ya, kasus ini kepada kepolisian, dan insya Allah akan ditangani oleh tim cyber dari Polda Metro Jaya.